Salam rahayu para pemirsa dunia hiburan. Saya Ki Bajraji Satya. Kali ini akan memadukan bacaan kartu tarot dengan ilmu astrologi yang sering disebut sebagai zodiak. Nah, di sini saya nggak meramal, tapi saya melihat kemungkinan-kemungkinan dan juga pesan dari alam, wejangan. Seperti kita tahu masih hot-hotnya di sini pasangan bucin kita, yaitu Rain Bayang dan Dinda Hao. Di sini saya akan mencoba melihat dan menangkap pesan tersebut berdasarkan karakter zodiak mereka. Nah, jadi begini maksudnya. Biasanya saya membuka kartu tarot itu kan hanya berdasarkan topiknya saja. Tapi di sini saya berusaha untuk melihat hubungannya dengan zodiak mereka masing-masing, yang dimana di sini saya akan mencari wejangan yang dapat menjadi solusi untuk kehidupan rumah tangga mereka ke depannya. Supaya apa? Supaya tidak salah langkah. Ini merupakan tindakan preventif. Ingat, di sini saya tidak mendahului Tuhan. Kenapa? Karena ingat, manusia itu punya dua, satu itu disebut takdir, satu itu disebut nasib. Takdir langit tidak bisa dirubah, itu yang tidak saya mau otak-atik, dan juga saya tidak bisa mengotak-atik karena saya bukan Tuhan. Kedua, nasib itu ada yang sudah ditentukan dan ada yang bisa dirubah. Karena seperti kalian tahu bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Itu maksudnya. Nasib inilah yang akan saya lihat hubungannya dengan karakter zodiak dari Rain Bayang dan juga Dinda Hao. Seperti biasa, saya akan membuka kartu tarot saya, tapi kali ini hanya satu kartu tarot yang saya buka, dan saya akan melihat kecocokannya dan juga korelasinya dengan zodiak mereka. Karena informasi yang saya terima bahwa keduanya itu memiliki zodiak yang sama, yaitu sama-sama Scorpio. Scorpio itu karakternya diam-diam menghanyutkan karena elemennya air ya, dilambangkan sebagai kalajengking tapi dengan elemennya air. Namun elemen airnya ini elemen air yang ganas, bisa dibilang karakter kalajengking kan gitu ya, dia memperhatikan, tapi saat merasa ada kesempatan bisa mengeluarkan racunnya. Nah, seperti itulah karakter dasar dari orang-orang yang berzodiak Scorpio. Nah, di sini saya akan melihat hubungan antara zodiak Scorpio dan juga wejangan untuk hubungan mereka berdua di masa depan. Apa sih yang harus dipahami di sini? Apa sih yang harus lebih dilihat, diperhatikan oleh Rain Bayang dan juga Dinda Hao? Oke, di sini saya akan langsung mengocok kartunya dan juga saya akan mencari satu buah kartu. Kali ini saya akan mencari satu buah kartu saja. Apa wejangan dari alam, pesan dari alam semesta ini untuk Rain Bayang dan Dinda Hao supaya hubungannya tetap baik-baik saja? Ada pesan khusus nggak yang sesuai dengan karakter zodiak mereka, yaitu adalah Scorpio? Satu kartu ya. Di sini saya akan membuka. Ini adalah kartu Ten of Submersibles upright atau normal ya, tidak terbalik. Ini maksudnya gini, sama seperti elemen dari zodiaknya Scorpio, kartu ini berelemen air. Jadi gini, di sini saya jelaskan ya makna kartu ini. Ini sambil saya pegang terus ya. Jadi gini, mereka berdua itu kan sama-sama Scorpio ya, sama-sama diam-diam menghanyutkan. Nah, di sini pesannya adalah satu, komunikasikanlah dengan baik apa isi hati kalian masing-masing. Jadi gini, yang namanya ini berhubungan dengan penerimaan ya. Yang namanya penerimaan, yang namanya something complete, sesuatu yang komplit, itu akan benar-benar menjadi utuh saat ada interaksi mendalam dari Rain Bayang dan juga Dinda Hao. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau misalnya mereka itu selama ini masih agak sedikit gap, karena kan emang orang-orang Scorpio gitu ya, baru kenal, kasarnya tanda kutip baru kenal, belum
waktu belum berjalan terlalu jauh, mereka tuh mempunyai gap tersendiri. Nah, karakter mereka itu adalah masih ada gap yang belum dibuka seluruhnya untuk satu sama lain. Di sini kelihatan seperti itu. Nah, di sini wejangannya adalah kalau untuk kedepannya, ya untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan, gap-gap itu dikikislah pelan-pelan. Percaya pasangan kalian 100%. Karena gini, karena ada sifat dari Scorpio itu yang sifatnya lebih ke arah skeptis ya, atau skeptikal. Maksudnya gini, skeptis itu tuh susah percaya untuk orang lain. Walaupun sudah menjadi pasangan suami istri ya, tetap aja mereka masih ada informasi atau masih ada sesuatu yang perlu dibuktikan dengan mata kepala sendiri, ataupun juga banyak argumentasi di kepalanya yang kadang membuat mereka itu tuh overthinking. Nah, di sini juga dibilang nanti kalau udah punya anak, di sini saya nggak mau kasih tahu ya, di sini saya nggak mau mendahului ketentuan yang di atas ya untuk kapan sih mereka punya anak. Tapi di sini kelihatannya, ya kalian lihat di sinilah, di sini kira-kira anaknya ini berjenis kelamin apa. Di sini kelihatannya mudah-mudahan sih seperti ini ya, seperti yang digambar ini ya, jenis kelaminnya ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan, dan saya nggak mau memberitahukan secara eksplisit kalau anaknya akan entah cowok atau cewek gitu ya. Di sini kalau udah punya anak, tolong benar-benar satu tadi itu jujur satu sama lain, jangan ada yang diopet-opetin. Dan kedua, anak ini benar-benar dirawat barengan supaya tidak ada pemikiran-pemikiran yang memicu untuk baik Dinda Hao ataupun Rembayang menjadi overthinking. Maksudnya gini, bisa aja kayak misalnya anaknya lagi masih batita ya, masih di bawah 1 tahun deh gitu ya, kayak anaknya ganti pampers. Nah, ternyata salah satu dari mereka itu nggak kuat untuk ganti pampers dan susah untuk belajar untuk mengganti pampers atau popok anak gitu ya. Nah, disinilah peran pasangannya untuk membantu, untuk encourage, untuk mendorong supaya pasangannya itu bisa jadi lebih berani dan lebih siap sedia. Kenapa? Karena kalau nggak gitu, itu bisa jadi overthinking buat dia. Jadi ada pikiran-pikiran yang contohnya ya, ini kayak, kok dia dulu nggak kayak begini, kok dulu kayak gitu, kok sekarang nggak seperti apa yang saya bayangkan. Nah, pikiran seperti ini nih jadi racun. Jadi untuk karakter zodiak mereka, pikiran-pikiran itu tuh saat udah punya anak itu diminimalisir banget ya. Jangan pikirin hal-hal yang nggak penting, intinya seperti itu. Nah, kemudian ini masalah emosi hati ya, masalah perasaan. Ini kalau saya melihatnya pribadi, Dinda Hao akan menjadi sosok ibu yang sangat ngemong ya, yang sangat care dengan anaknya. Dan ada kedekatan emosional yang besar juga antara anaknya ke Rembayang. Jadi seperti lihat di sini, ada anak yang sedang memeluk bapaknya ya. Di sini maksudnya apa? Jadi gini, pesannya, wejangannya adalah saat nanti sudah punya anak dan sudah mulai tumbuh besar, sekitar ya 5 tahun, 7 tahun udah mulai masuk SD gitu ya. Ini PR-nya adalah bagi Rembayang harus bisa mengatur waktu antara karir dan juga anaknya. Karena anaknya kelihatannya akan kangen banget sama bapaknya di sini. Walaupun ibunya itu tidak ada kekurangan sedikit pun dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya, kayak gitu. Jadi di sini saya bisa lihat sih ya, mudah-mudahan benar ya. Di sini ada anaknya itu lebih dekat ke bapaknya atau ke Rembayang, begitu. Jadi ini kartu ini menggambarkan hubungan antara sifat zodiak mereka, yaitu sama-sama Scorpio, dengan kehidupan rumah tangga mereka.
Benar-benar harus jaga hati dan jaga pikiran. Maksudnya apa? Jaga hati itu emosinya tuh dijaga. Karena nanti seperti mungkin ya yang pernah saya bilang kemarin di episode-episode yang lalu, kalian itu belum mendapatkan satu masalah yang bisa dibilang cukup besar dalam rumah tangga. Tolong kalau ada masalah itu sudah terjadi, tolong jangan overthinking, jangan terlalu kaget, dan jangan terbawa perasaan. Ingat ya, jaga hati dan cinta kalian satu sama lain selalu. Saya yakin kok kalian bisa bucin sampai kapanpun itu, sampai anak kalian sudah besar. Ya, oke. Jadi seperti biasa saya mengajak para warga netizen yang menonton video ini untuk sama-sama mendoakan supaya satu, Rain Mayang dan Dinda Hao akan punya momongan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di mana kedewasaan mereka sudah benar-benar matang dan siap untuk membesarkan seorang anak. Dan juga kita doakan supaya mereka tetap bucin seperti yang kita lihat di berbagai sosial media saat ini. Oke, saya secara pribadi Ki Bajraji Satya. Kali ini saya rasa sudah cukup ya ujangannya ya. Di sini bukan ramalan, bukan terawangan yang seperti apa, but ini anggap aja hanya sekedar pesan untuk kalian berdua. Semoga dapat dipahami dengan positif dan juga tidak dipahami dengan negatif. Karena sesungguhnya orang yang bijak itu adalah orang yang tidak pernah menganggap dirinya lebih pintar daripada orang lain. Saya, Ki Bajraji Satya, kali ini undur diri dalam episode ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Rahayu.